يرجون تجارة لن تبور. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'd. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita pada sore hari ini kembali bisa berkumpul, tentu di dalam rangka menambah ketakwaan kita di hari yang Allah berkahi, yaitu hari Jumat. Tentu harapan kita Allah anugerahkan keberkahan, rahmat, inayahnya, dan segala kebaikan-kebaikan yang mampu membawa modal bagi kita untuk sampai ke surganya. Allahumma amin. Sebagai dimaklumi bahwa setelah kita kajian fikih di Jumat kemarin, maka saat ini kita kajiannya kajian sirah. Kita akan ambil terkait dengan istana syukur. Mungkin bahasa kita lebih enaknya istana syukur. Istana syukurnya Nabi Dawud alaihissalam dan juga Nabi Sulaiman. Jadi memang kalau bicara Nabi Sulaiman, sosok nabi pemimpin yang super kaya, ya bisa kita katakan super kaya, itu kan warisan dari ayahnya yang sudah kaya juga, yaitu Nabi Dawud alaihissalam. Tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan ini riwayatnya kuat sekali, bahwa afdhalus siyam, sebaik-baik puasa sunnah, yaitu Shaum Dawud, puasanya Nabi Dawud. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Ya, sehari berpuasa, sehari berbuka. Itu Nabi Dawud. Dan afdhalul qiyam, sebaik-baik qiyamul lail, tahajud itu juga niru tahajudnya Nabi Dawud. Itu yang terbaik. Gimana Nabi Daud itu yanamu nisfal lail, jadi tidur setengah malam, habis itu bangun qiyamul lail, masih ada seperenam, ya seperenam dari waktu malam beliau istirahat lagi. Maka qiyamul lail terbaik ya seperti itu. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Daud itu dalam riwayat Ibnul Jauzi, ketika beliau menjadi raja, itu bahasanya Imam Ibnul Jauzi itu 36.000 ajudan itu yang mengelilingi beliau. Coba ada nggak kira-kira sekarang pemimpin bangsa, kalau ajudannya 14 mungkin ada ya. Ini 36.000. Ya, 36.000 itu yang membentengi Nabi Daud alaihissalam. Tapi beliau ya Nabi. Masya Allah ya. Ini mantapnya keluarga Nabi Daud sama Nabi Sulaiman nih, Masya Allah. Sehingga kita bilang istana syukur, karena memang punya istana, tapi ternyata istana itu bukan dibangun atas kemegahan bangunan saja, kemewahan, enggak. Karena ternyata di dalamnya itu berbagai macam bentuk syukur. Ya, kita nanti akan kajilah kenapa seperti itu. Ya, karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa inna ahwanal bait, rumah yang paling ringkih. Ya, rumah yang paling ringkih itu labait al-ankabut, adalah rumahnya, kalau monggo apa ankabutnya? Laba-laba. Itu rumah yang paling ringkih. Rumah al-ankabut. Padahal ini rekan-rekan, apalagi Mas Insinyur ini ya, kalau diteliti bahan apa? Rumahnya laba-laba itu bahan terkuat. Jari ini kan seperti itu. Makanya film Spiderman yo kuat loh ini ya, jaring labanya. Karena secara material katanya memang terkuat itu. Tapi Al-Quran menyebutkan paling ringkih. Paling ringkih itu rumah laba-laba. Padahal materialnya paling kuat.
Coba sekarang kalau rumahnya laba-laba seperti bangunan kantor ini kuat sekali itu. Orang rumah yang materialnya ya dibilang sama dengan kekuatan baja itu sekecil itu loh ya. Tapi Allah menyatakan rumah terringkih. Kenapa? Karena sebabnya bukan karena material itu. Laba-laba itu bikin rumah itu bukan untuk dihuni secara normal, tapi sebagai perangkap. Bikin rumah tapi untuk perangkap. Berarti memang niat bukan untuk hidup tenang, memang untuk perangkap. Bahkan yang bikin rumah itu kan laki-laki, nggak salah. Laba-laba laki-laki. Kalau rumah sudah jadi, laba-laba perempuan datang, itu kan laba-laba laki-laki kan keluyuran, nggak balik rumah lagi. Ya, jadi kalau ada laba-laba keluyuran bisa dipastikan itu laba-laba cowok. Ya kan? Sing ora ulian itu memang laba-laba cowok. Kenapa? Karena kalau dia balik ke rumah, diantem sama betinanya itu. Ya, kenapa? Karena betinanya itu ketika dia nangkring di rumah laba-laba itu dalam kondisi sudah dibuai. Sehingga butuh suplemen kuat, salah satunya ngerawuk cowok itu, Mas. Ya, jadi rumah yang isinya pertikaian nih. Ya, isinya pertikaian. Kalau nanti sudah babaran, mana itu? Laba-laba bertelur apa? Mana? Apa Mas Ilham? Laba-laba. Pokoknya habis mana itu ya? Laba-laba itu bisa jadi ibunya nanti dikrikiti sama anaknya mati juga. Oleh karena itu Allah menyebutkan rumah paling ringkih rumahnya laba. Karena nggak ada ketenangan, nggak ada sinergi, nggak ada saling memotivasi. Adanya malah cakar-cakaran, bunuh-bunuhan. Dan rumahnya pun pertama dibangun hanya untuk perangkap. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan nabi dan para rasulnya di rumah yang sesuai dengan kondisinya. Nabi Nuh alaihi salam contohnya. Beliau rasul pertama dalam konteks masyarakat yang sudah mulai menyembah selain Allah. Mulai menyembah berhala, mulai menyembah orang-orang yang dianggap soleh. Ya'uq, Yahud, Nasra, itu mereka sembah kuburannya. Sehingga kemudian Nabi Nuh alaihi salam berdakwah di rumah masyarakat yang notabene seperti itu. Allah turunkan Nabi Lut, ya. Nabi Lut itu bukan seperti kaumnya Nabi Nuh. Nabi Nuh kaumnya musyrik total rata-rata. Kalau Nabi Lut kan karena dosa besar yang mereka lakukan yaitu LGBT. Ya, makanya selagi Nabi Lut ya, memanage rumahnya dengan baik, Nabi Lut punya 2 putri. Putrinya kena LGBT apa enggak? Enggak. Karena di rumah seorang nabi. Artinya rumah itu dimanage sebaik mungkin supaya terjaga dari lingkungan yang buruk tadi. Ya, sehingga 2 putri Nabi Lut itu selamat dan nanti keluar dari daerah Sodom itu. Beda dengan istrinya. Istrinya Nabi Lut itu bukan LGBT juga aslinya kan. Ya, istri Nabi Lut itu kan kesalahannya sampai kenapa Allah azab karena mensupport aja. Jadi daerah Sodom itu sudah ada MOU, pokoknya kalau ada cowok ganteng bertamu di salah satu rumah, itu kalau siang hari mereka harus ngasih tanda menghidupkan asap, membumbungkan asap. Itu pertanda di dalam rumah itu ada cowok ganteng. Kalau malam menyalakan api, ya menyalakan, itu tandanya, SOP-nya kan itu. Lah, kesalahan terbesar istri Nabi Lut karena ikut-ikutan di situ. Ya, karena ketika datang para malaikat itu yang menjelma jadi manusia ganteng-ganteng itu, lah istrinya Nabi Lut itu memberikan kode Morse zaman itu. Ya, sehingga masyarakat tahu oh lagi ada pria-pria tampan di rumahnya Lut. Sehingga kemudian istri Nabi Lut ketika Allah aslinya awalnya kan lepas dari azab. Dan Nabi Lut, istrinya, putri-putrinya bebas. Cuma pesannya jangan melihat ke belakang. Ya, jadi ketika daerah Sodom itu diazab,
Jangan ada yang noleh ke belakang. Istrinya Nabi Lut noleh. Ya, karena ya itu penasaran, ya, karena memang ada keterkaitan dengan masyarakat kampungnya. Sehingga ketika noleh itulah istrinya Nabi Lut terkena azab. Itu latar belakang rumah yang ada di zaman Nabi Lut. Lah rumah yang ada di zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini nggak seperti kedua tadi. Masyarakatnya nggak musyrik, ya, artinya banyak yang bertauhid, tetapi dalam kondisi yang bercukupan harta. Ya, berkecukupan harta. Nabi Daud tadi tidur saja 36.000 pengawal yang menjaga. Mas. Ya. Dan itu memang awal kali dari kalangan Yahudi ada nabi plus pemimpin. Itu perdana, Mas. Kenapa? Karena orang Bani Israel, orang Yahudi itu dari keturunan 12 putra Yakub, itu kalau nabi rata-rata harus dari keturunan Yahuda. Kalau raja atau pemimpin itu dari keturunan Lewi. Itu biasanya seperti itu. Nah, di zaman Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud itu orang yang pertama kali mengumpulkan ini. Nubuah, kenabian, dan juga kepemimpinan. Ya, dan nanti Nabi Daud kemudian punya anak Sulaiman alaihissalam. Jadi mereka berdua itu merupakan hamba-hamba Allah yang boleh kita katakan tidak pernah ngerasa melarat belas orang pernah, Mas. Ya, itu betul-betul manusia pilihan Allah, dunia ya dapat, akhirat juga surga. Ya, dapat surga itu Masya Allah ini. Nah, tetapi ada pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil. Di antaranya ketika Nabi Daud disebutkan ketika beliau memiliki fadilah, memiliki keutamaan. Keutamaannya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa allanna lahul hadid. Allah lembekkan baginya besi. Ya, sehingga bisa bikin baju perang, bikin apapun dari besi. Ya, jadi besi di tangan Nabi Daud itu kok dolanan malam itu loh, Mas. Apa itu? Slam ya. Slam itu, kayak gitulah. Besi itu di tangan Nabi Daud arek mbok dadekne apa iso? Lilin, apa itu nama lainnya itu? Lilin itu, ya, malam itu. Kayak gitu. Persis seperti itu. Besi di tangannya Nabi Daud alaihissalam. Dan beliau raja, beliau nabi, tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan i'malu ala Dawuda syukra. Bekerjalah wahai Daud dan keluarga Nabi Daud sebagai bentuk rasa syukur. Ya, jadi salah satu aktivitas kita bekerja ini, ya, itu memang sangat erat kaitannya dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Daud itu aslinya nggak usah kerja ya, aslinya pengawalnya aja ribuan gitu loh. Tapi beliau karena syukur sehingga beliau itu punya mihrab. Ya, kalau nanti dicari di ayat-ayat Quran surat Saba, surat Shad, pokoknya yang cerita Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu pasti kita akan temui seringnya kalau di ayat Nabi Daud ketika rakyatnya membutuhkan beliau, ya, itu beliau terkadang ada di mihrab. Mihrab itu berarti tempat untuk ibadah, ya. Yang biasa kalau di dalam Al-Qur'an biasanya disebutnya di Masjidil Aqsa. Jadi di Masjidil Aqsa itu ada dikenal mihrab Daud, mihrab Sulaiman, mihrab Maryam, mihrab Zakaria. Ya itu memang dulu mereka beribadah di situ tempat-tempatnya. Tapi terkadang juga di singgasananya. Ya, itulah kenapa tadi sambungannya sebaik-baik puasa, puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Lah ketika berpuasa Nabi Daud di mana? Di mihrabnya. Ya, kondisi berpuasa itu beliau enggak di singgasananya enggak, tapi di mihrabnya itu. Jadi kalau rakyat butuh ke mihrab. Masuk Masjid Aqsa butuh apa? Karena hari beliau puasa berada di mihrab. Hari ketika beliau tidak puasa atau berbuka, maka beliau ada di singgasananya. Itu Nabi Daud.
Ya, sehingga kemudian di dalam salah satu ayat disebutkan bahwa innahu awwab, ni'mal abdu. Sebaik-baik hamba adalah mereka yang kembali kepada Allah. Maksudnya kembali itu berpasrah diri. Beda dengan orang taib. Taib itu orang yang bertaubat. Kalau orang bertaubat itu kembali kepada Allah karena baru saja melakukan kesalahan. Makanya sadar terus tobat. Tapi kalau awab nggak seperti itu. Nggak dosa. Tapi pokoknya kangen aja gitu loh. Ya, saya pengen pokoknya beramal terus. Ya, contohnya sholat duha termasuk di antara tanda awabin. Atau beribadah antara maghrib dan isya itu juga tanda-tanda awabin. Ya, manusia-manusia yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Daud itu mengajarkan berbagai macam perilaku rumah tadi atau istana tadi yang mesti dilihat oleh Nabi Sulaiman, anaknya. Jadi kalau Nabi Sulaiman yang kita bisa lihat di stiker-stiker mobil, hadza min fadli Robbi, itu gara-gara setiap hari ketemu bapaknya mengucapkan itu. Ya, jadi nggak muncul begitu saja, enggak. Jadi memang ada binaan dahsyat dari seorang ayahnya, karena Nabi Daud sering bersyukur tadi. Ya, sehingga sering mengucapkan fadla, keutamaan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Daud wafat pun Nabi Sulaiman menguburkannya. Ya, karena Nabi Daud salah satu keutamaannya sakharalahul jibal. Allah lunakkan istilahnya gunung itu untuk mendengarkan bacaannya Nabi Daud. Nabi Daud itu punya khas di dalam suara, ya, ketika membaca Zabur. Karena kitab Zabur itu bukan seperti Al-Quran, ada hukum halal haram, ada kisah-kisah umat terdahulu, enggak seperti itu. Kitab Zabur itu isinya pujian kepada Allah. Asma dan sifat Allah, seperti itu. Pujian-pujian tok. Maka ketika Nabi Daud membaca kitab Zabur, itu gunung aja iri gitu. Pengen juga bertasbih seperti itu. Makanya Allah jadikan gunung untuk ngikuti Nabi Daud. Begitu juga burung-burung. Ya, berhenti berkicau supaya khusyuk mendengarkan bacaannya Nabi Daud. Maka ketika dikuburkan, Nabi Sulaiman itulah pertama kali punya mukjizat tahu bahasa burung. Jadi ketika nguburkan bapaknya itu, burung-burung kan juga ikut bersedih. Burung-burung juga takziah ceritanya. Kemudian Nabi Sulaiman, ya, disebutkan dalam riwayat, u'titu mantiqat tuyur. Kok aku diberi ucapan atau bahasa burung. Ya. Nah, itu baru pertama itu. Ketika menguburkan ayahnya Nabi Daud, tiba-tiba ada sesuatu yang aneh, beliau bisa mendengar burung itu berbicara satu dengan yang lain, intinya takziah untuk Nabi Daud. Itulah pertama kali Nabi Sulaiman punya kelebihan atau Allah berikan mukjizat mengetahui bahasa burung. Baru nanti di saat Nabi Sulaiman dengan rombongan pasukannya atau prajuritnya melewati suatu padang pasir, kemudian ada semut, ya, ada semut, kemudian ratunya bilang, ayo cepat-cepat masuk lubang, ya, takutnya nanti fakasarna, nanti kita akan dipecahkan, ya, kalau terjemahnya mungkin dirusak, kita dirusak ya, tapi kan kasaro itu arti secara bahasanya juga pecah, ya, kasaro itu pecah. Dan itu mukjizat, Mas. Ya, ternyata kalau hari-hari ini diteliti ternyata semut itu ada material kaca jebule. Ya kan? Isi semut itu loh ya. Organnya semut itu ada berapa persen kaca. Makanya Al-Qur'an menyebut membunuh semut itu, menginjak semut itu bukan dengan kata merusak atau memotong tubuhnya, atau Al-Qur'an menyebutnya memecahkan. Ya, ternyata hari-hari ini didapati semut itu ada muatan kacanya, makanya pecah. Ya, kalau keinjek bisa mati dan pecah itu organnya. Ini Masya Allah, ini mukjizat Al-Quran. Nah, Nabi Sulaiman itu bayangkan
Ini sebelum dilantik menjadi utusan Allah yang kemudian memiliki kerajaan yang begitu besar ya. Nabi Sulaiman itu hanya disebabkan suatu ketika beliau itu kan punya dalam ayat sebutannya apa, sebentar saya lihat. Safinatul jiyad idza uridu alaihi bil asyi safinatul jiyad. Dalam surat Shad ayat yang 31. Safinatul jiyad. Safinah jiyad itu adalah kuda. Jadi Nabi Sulaiman itu punya hobi peliharaan kuda. Kuda terbaik di masa itu yaitu safinatul jiyad. Safinatul jiyad itu kuda yang tanda bagusnya kuda itu Mas, kalau bisa berdiri dengan dua kaki belakang, itu kuda yang bagus. Itu bukan versi zaman sekarang, versi zaman Nabi Sulaiman. Ya, jadi kalau kuda itu ya bisa bertumpu dengan dua kaki belakang, kemudian berdiri, itu kuda yang bagus. Mesti mahal. Ya, itu mesti mahal. Itu yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman zaman dulu itu ada Safinatul Jiyad itu. Beliau punya beberapa. Sehingga yang namanya kuda saat itu difungsikan untuk apa? Kendaraan, kemudian juga sosial kan? Ya, artinya orang kalau punya kuda seperti itu mesti orang menganggapnya jelas kaya. Nggak mungkin orang yang miskin nggak mungkin bisa punya kuda seperti itu. Ya, maka ya kalau hari ini kemudian dijadikan lambang, ya kan, Ferrari kuda jingkrak, ya itu Mas. Ya, karena memang ada alasannya di situ. Nabi Sulaiman itu dulu punya kuda yang bisa berdiri dengan dua kakinya itu. Sehingga beliau itu setiap pagi ngurus itu, mandikan, memanjakan, Masya Allah. Seperti hanya mungkin kita punya kendaraan yang kita cinta, ya awake dhewe ora ngadus kendaraan wis adus. Yang ganteng kendaraan itu timbang kitanya kan. Astagfirullah senyum. Suatu ketika, ini kalau di dalam riwayat Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayahnya, beliau meninggalkan sholat petang. Artinya apa istilah? Mundur lah. Biasanya kan beliau nggak telat gitu loh. Karena ngurusi Safinatul Jiyad tadi, beliau sampai kehilangan untuk sholat di waktu petang. Karena dulu ada sholatnya sholat pagi sama sholat petang sama sholat tengah malam. Nah, Nabi Sulaiman tersibukkan dengan kuda-kuda cantiknya itu sampai telat sholat petangnya. Dalam riwayat yang lain, beliau lupa zikir petang. Ya, zikir petang. Ya, sampai hari ini kita juga ada zikir pagi, zikir petang. Beliau lupa tidak mengucapkan itu. Dan beliau tidak pernah absen zikir petang. Gara-gara kangenan itu tadi, kuda-kuda jingkrak itu tadi, beliau merasa sangat berdosa. Pada akhirnya ketika sadar, Nabi Sulaiman menyembelih seluruh kuda-kudanya itu. Dan dagingnya dibagikan ke seluruh rakyatnya. Kemudian ngerasa nyesel. Nyesel sekali. Padahal yang beliau tinggalkan itu ibadah sunnah. Zikir petang itu ibadah sunnah nggak wajib. Tapi beliau guwetun. Sangat kecewa sekali. Karena nggak terbiasa meninggalkan itu. Maka kemudian berdoa kepada Allah. Ini uniknya Nabi Sulaiman. Kalau mau nyoba silahkan. Tapi saya nggak tanggung jawab. Biasanya kalau kita sudah merasa bersalah ya dari suatu amalan, kita kan mesti menurunkan grade. Ya kan? Gini mamanya. Kita diberi mamanya contohnya tadi ya, kelapangan rezeki, kendaraan mamanya mewah. Kemudian kita ini sebaik mungkin sampai kemudian akhirnya Allah cabut kenikmatan itu. Ya, karena kita melelehkan ibadah. Paling kemudian kita ya Allah, ya wis lah, anugerahkan ya yang mewah-mewah, jadi nggak usah semewah itulah. Yang penting berfungsi lah, layak lah. Paling kan seperti itu. Itu kita Mas. Ya, kalau dikasih apa, kemudian diuji,
Ya, kemudian ya Allah, sudahlah, kayaknya nggak cocok saya punya harta sebanyak ini. Ya berikanlah kecukupan saja. Nabi Sulaiman enggak. Doanya Nabi Sulaiman upgrade, Mas. Ya Allah, kalau dengan Sofinatul Jihad tadi, kuda-kuda itu telah melalaikanku terhadapmu, maka anugerahkan kembali kepadaku kerajaan yang tidak ada orang sebelumnya memiliki dan manusia setelahnya memiliki. Upgrade, Mas Sinta ya. Lek kur masalah jaran gue melalaikan ibadah kepadamu ya Allah, anugerahkan yang lebih daripada itu. Kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapa saja dan kendaraan yang lebih bagus daripada kuda-kuda yang sebelumnya. Insya Allah tidak akan aku lalai lagi. Masya Allah, ngeri Mas, ya kan? Ngeri nih, udah tobatnya gitu. Ya Allah, anugerahkan sing luweh. Tak jamin aku tidak lalai lagi. Nah ini Mas Ilham mau nyoba ini doanya ini. Apa nih? Berat ya. Dan Allah kabulkan betul. Makanya kemudian nanti Allah berikan kerajaan yang tidak ada manusia sebelumnya memiliki, ya, dan sesudahnya memiliki. Dan masalah kendaraan yang lebih baik dari Sofinatul Jihad, Allah berikan kendaraannya angin. Masya Allah. Hari ini ada pemimpin yang kendaraannya angin? Tidak ada. Ya. Yang awalnya kuda terbaik, ya, Nabi Sulaiman minta yang lebih daripada itu. Ya, aku tidak akan melalaikan ibadah lagi. Allah kabulkan angin, Mas. Yang kuda sudah secepat itu, Allah ganti dengan angin. Sudah, secepat apa lagi? Yang hari ini kita paling, apa istilahnya, pesawat apa? Mungkin Concorde, apa-apa itu. Masih nggak ada apa-apanya dengan kendaraannya Nabi Sulaiman. Nah, dari sini, Nabi Sulaiman alaihissalam itu sering sekali mengadopsi berbagai macam hikmah dari ayahnya, yaitu Nabi Daud. Jadi Nabi Daud itu dulu, kalau dalam Al-Quran diceritakan, Nabi Daud itu adalah nabi dari kalangan Yahudi yang paling bijak. Paling bijak sehingga orang Yahudi itu nyaris tidak ada kemungkaran ketika di zamannya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Mereka patuh. Kenapa? Karena ketegasan mereka berdua. Dan mereka sama-sama Bani Israel. Ya, sama-sama Bani Israel. Jadi mereka takut karena udah nabi, pemimpin lagi. Kalau hanya nabi bukan pemimpin, mereka bisa bunuh. Ya, kalau hanya pemimpin nggak nabi, mereka mesti rendahkan. Oh, siapa? Cuma pemimpin tok, bukan dari nabi. Lah ini komplit. Nabi iya, pemimpin iya, makanya nggak bisa apa-apa. Ya, maka nggak bisa apa-apa. Jangankan manusia, setan dari kalangan manusia, setan dari bangsa jin di kerangkeng kan gitu. Ya, karena Nabi Sulaiman itu ya bangsa jin yang patuh itu bebas, ya beliau jadikan pegawai. Bangsa setan dari jin yang nggak taat dikerangkeng di istananya. Ya, itu memang kelebihannya. Sehingga ketika Nabi Daud dan beliau tahu dan beliau juga berdoa, jadi para nabi-nabi Bani Israel itu rata-rata punya doa untuk dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Ya, umatnya Nabi Muhammad. Jadi ada beberapa ayat-ayat yang dulu sudah ada dalam Taurat, dalam Injil, seperti hanya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Ayat terakhir dari surat Al-Fatah itu ayat 29 itu menggambarkan Muhammad utusan Allah dan orang-orang yang membersamainya. Siapa yang membersamai Nabi? Para sahabat. Yang punya kasih sayang dengan sesama, tapi punya ketegasan dengan musuh-musuhnya. Punya sifat tegas kalau perang. Tapi antar mereka, rukun, ukhuwah terjalin. Lah, nabi-nabi sebelumnya gak patek cocok iki ayat mbek umate. Gitu kan? Umatnya Nabi Musa baca ayat ini kan bingung. Iki umate sapa ya? Umatku kok ora koyo ngene. Tapi ini jelas ya dalam Taurat ada kata Allah itu umatnya Muhammad yaitu nabi akhir zaman. Allahumma ja'alni minhum kata Nabi Musa, ya Allah masukkan aku ke dalam jajaran ini. Kata Allah enggak. Bahkan sampai Nabi Isa nanti doanya juga sama.
Ya, Nabi Isa ini ya. Umatku wis titik, ora 11. Ya kan? Kan Hawariyun itu cuma 11. Ya, tapi ini kok banyak bersatu. Allahumma ja'alni minhum, ya Allah, jadikan aku bagian dari mereka. Dan nanti Allah kabulkan. Nabi Isa itu ketika diangkat dan nanti balik lagi sebagai tanda akhir zaman, Nabi Isa apakah membawa syariat baru? Enggak. Apakah Nabi Isa memakai syariat zaman dulu sebelum Nabi Muhammad? Enggak. Beliau bersyariat sesuai syariatnya Nabi Muhammad. Sholatnya seperti sholat kita nanti. Puasanya seperti puasa kita. Ya, oleh karena itu sebagian kecil para ulama memasukkan deretan sahabat itu. Habis Nabi Muhammad, sahabat yang paling utama bukan Abu Bakar. Nyempil di situ Nabi Isa. Nah ya, dari Nabi Isa baru Abu Bakar. Kenapa? Karena Nabi Isa berada di hukumnya Nabi Muhammad dan nanti wafat, meninggal dunia. Dan Nabi Isa nanti Allah wafatkan dalam kondisi diurusi sesuai syariatnya Nabi Muhammad. Sekarang kalau beriman dengan syahadatnya Allah dan Nabi Muhammad, wafat di atas itu namanya apa? Umatnya Nabi Muhammad. Maka ada sebagian kecil para ulama yang memasukkan Nabi Isa itu bagian dari sahabat juga. Dan itu doanya terkabul. Maka ada Nabi itu sebelum meninggal berkata kepada para sahabat, kelak ada Nabi dari kalangan Bani Israel yang minta diuruskan jenazahnya dari kalangan umatku. Itu ucapan Nabi. Ya, ada Nabi dari kalangan Bani Israel yang memohon kepada Allah, berdoa supaya diurus jasadnya oleh umatku. Ya. Kemudian di zaman Umar bin Khattab mulai ada penaklukan Persia Romawi itu. Di Persia ada daerah Tustar. Ya, daerah wilayah Iran sekarang, bagian antara Iran dan Irak. Daerah Tustar itu ada kelompok Bani Yahudi yang mereka itu setiap ada musibah, paceklik panjang atau wabah, itu mengeluarkan jasad yang dianggap orang soleh. Mereka keluarkan. Jadi mumi ini, ceritanya mumi ini. Jenazah yang diawetkan. Dikeluarkan gitu aja di padang. Di lapangan gitu. Kemudian Allah angkat balak. Allah angkat penyakit, Allah turunkan hujan. Gitu. Setiap ada problematika di wilayah Tustar, ya, mereka dengan cara itu tadi, mengeluarkan jasadnya yang dianggap orang soleh, ya, kemudian ditaruh di lapangan, selesai. Makanya mereka anggap ini orang betul-betul, ya, betul-betul kita pertuhankan jadinya. Jadi syirik akhirnya. Nah, saat itu kaum muslimin kan masuk wilayah Tustar. Ya, mereka menyerang. Ya, orang Tustar ngira, oh ini musibah. Maka kemudian mereka keluarkan jasad itu. Nah, orang ke pasukan muslimin, lagi jasadnya sopo ya? Ini jasad dari kalangan kami, nenek moyang kami, orang soleh di antara kami. Setiap kami minta pasti dikabulkan. Ya, setiap kami minta perlindungan pasti dilindungi. Nah, itu kaum muslimin, prajurit-prajuritnya bingung. Ya, ini siapa? Kemudian ya karena mereka sudah di bawah kekuasaan Islam, dibuka peti jenazahnya itu, ternyata di situ ada suhuf, ada lembaran-lembaran. Dan lembaran-lembaran itu ada asma Allah, ya kayak Asmaul Husna kita itu loh. Ada pujian-pujian kepada Allah, ya pakai bahasa Semit. Ya, bahasa Semit itu kan bahasa Ibrani ada ngambil juga dari bahasa Semit. Ya, itulah kenapa ketika Abu Bakar berdakwah di sebutannya itu medres, Mas. Medres itu ada tempat ibadah kayak sinagog, dan di situ ada beberapa remaja untuk diajari agama Yahudi, Taurat, supaya nanti menjadi rahib-rahib. Sekolah pesantren ini loh ya. Namanya medres. Itulah kenapa kemudian bahasa Arab sekolah jadi madrasah. Karena bahasa awalnya kan, induknya kan Semit, ya kan? Itu medres bahasanya. Ya, medres. Ya, makanya nanti sampai ke Turki itu kan sebutannya ya madrese itu kan awalnya. Tapi ketika sekuler dirubah madrese jadi ukul, ya kan? Diambil dari sekul. Jadi ukul. Awalnya itu madrese, bahasa Arab itu, madrasah. Nah, jadi ketika kaum muslimin melihat di situ ada lembaran-lembaran, ada asma Allah, ada lafaz-lafaz tauhid.
Ini berarti kan bukan orang sembarangan ini. Ya, bukan orang sembarangan, maka dikirim surat ke Umar bin Khattab. Kami nggak sanggup ngurusi ini. Nggak tahu ini siapa orang soleh yang dianggap soleh itu. Maka kemudian Umar datang ke Persia itu. Kemudian ketika melihat jenazahnya ini, Umar langsung ingat hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau masih hidup. Ya, Umar langsung menceritakan dulu Nabi pernah bersabda, akan ada ya dari Nabi Bani Israel yang memohon kepada Allah supaya dikebumikan atau diurus jenazahnya. Siapa yang ngurus? Umatnya Nabi Muhammad. Maka Umar mencari tahu ya orang-orang yang paling tua, paling tokoh di situ ya untuk menceritakan biografinya jenazah ini. Dan itulah kemudian diketahui bahwa beliaulah yang kita kenal dengan Nabi Daniel. Ya, jadi Nabi Daniel itu dari bangsa Bani Israel atau bangsa Yahudi yang memohon kepada Allah supaya ngurus jasadku besok, itu umatnya Nabi Muhammad, dan Allah kabulkan. Ya, jenazahnya nggak langsung dikuburkan oleh umatnya, tapi diawetkan, dimumikan, dan yang menguburkan akhirnya zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya Umar minta kepada pengawalnya bikin 7 lubang. Bikin 7 liang lahat. Ya, dan kuburkan jenazah Nabi Daniel di salah satunya. Apa alasannya? Untuk menutup pintu kemusyrikan. Karena tadi orang masih awet aja ya dipertuhankan, maka ketika dikubur ya sama aja, nanti pasti diagungkan. Maka di wilayah ya Tustar itu ada 7 kuburan ya yang cuma ada salah satu jenazah Nabi Daniel. Supaya menutup pintu kemusyrikan ya yang akan terjadi. Dan betul, hari ini 7-7-nya rame. Ya. 7-7-nya itu rame. Podo ngaku ini yang ada Nabi Danielnya, ini yang ada Nabi Danielnya. Masya Allah. Ya, Umar dulu udah wanti-wanti jebule tenan. Ya, Masya Allah. Nah ini Nabi Sulaiman, ya, beliau memiliki fadilah, keutamaan sebagaimana Nabi Daud, membaca Zabur, memiliki berbagai macam fadilah.